Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Siska Putri. Saya dari kelas 11L. Saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme, masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, VOC, perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis, Spanyol, VOC, dan Belanda. Simak video berikut sampai selesai. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni yang berarti pemukiman. Kata kolonialisme kemudian diartikan sebagai upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator yang berarti memerintah. Imperialisme kemudian diartikan sebagai suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan dari negara yang dikuasainya. Jadi kolonialisme dan imperialisme berbeda secara sederhana. Kolonialisme lebih fokus menguasai suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negara asalnya, sedangkan imperialisme lebih fokus untuk menguasai kondisi politik atau pemerintahan negara lain agar dapat mempengaruhi ke negara yang bersangkutan dalam berbagai aspek. Walaupun berasal dari kata dan pengertian yang berbeda, dalam praktiknya kolonialisme dan imperialisme memiliki makna yang sama, yaitu penjajahan oleh bangsa suatu terhadap bangsa lainnya. Setelah mengetahui arti dari kolonialisme dan imperialisme, lahir kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa oleh beberapa faktor pendorong. Faktor pertama adalah aspek kehidupan dalam faktor abad ke-4 sampai abad ke-15. Eropa mengalami zaman gereja atau abad pertengahan, atau sering dikenal dengan abad ke-8, yaitu masa gereja ketika memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar bukan hanya dalam urusan keagamaan tetapi dalam segala aspek kehidupan. Gereja mengatur manusia untuk hanya berdoa serta selalu ingat dengan kematian, bahwa besok mereka akan mati. Kekuasaan gereja yang tidak terbatas dan tidak boleh dibantah menyebabkan keterbatasan berpikir berdasarkan akal dan logika. Terabaikan di samping itu, pihak gereja berlaku sewenang-wenang dan menyimpang. Pihak gereja Katolik melakukan penerobosan dan hidup memewah, puncaknya mengeluarkan surat penebusan dosa atau indulgensia. Setiap orang akan terbebas dari dosa setelah menyerahkan uang untuk membeli surat tersebut. Faktor kedua, adanya penemuan baru pada masa Renaissance pada awal abad ke-15. Eropa memasuki sebuah fase baru yang dikenal dengan sebutan abad Renaissance atau kembali kebudayaan Yunani dan Romawi setelah mengalami zaman kegelapan. Pada masa ini manusia melakukan perlawanan agar bebas, sehingga pada saat ini manusia diberi kebebasan berpikir dan melakukan perlawanan. Muncul ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang. Penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Hal tersebut yang membuat bangsa Eropa menjelajahi dunia. Faktor keempat, Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani atau kota Konstantinopel merupakan pusat perdagangan yang ramai, menjadi gerbang perdagangan Eropa untuk memasuki Asia, memperoleh kebutuhan Eropa. Rempah-rempah dan khas lainnya di kota ini berada di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Tetapi pada tahun 1453, Sultan Ahmed II yang bergelar Al-Fatih berasal dari menyerang Konstantinopel, pusat perdagangan rempah-rempah yang merupakan kebutuhan yang vital, yang berakhir terjadinya kebudayaan iptek.
banyak menyerap peradaban Muslim dan menyebarkannya. Eropa berusaha mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya dengan cara melakukan perlayaran menjelajahi samudra atau wilayah, dan kemudian menjadi salah satu terjadinya praktek kolonialisme dan imperialisme. Adanya semangat world conquest dan gospel serta pencarian rempah-rempah latar belakang kedatangan bangsa Eropa memperkuat bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran, menyebabkan kolonialisme dan imperialisme, penjelajahan samudra, melakukan rute baru, jalur perdagangan muncul teori bahwa bumi itu bulat, diiringi dengan perkembangan teknologi perlengkapan urani mengarungi samudra yang lautan yang seluasnya tidak diketahui, seperti Botham, Moss, dan Diaz, yang dibiayai oleh pihak kerajaan. Bila kedatangan kabar gembira, maka raja atau ratu akan memberikan hadiah karena dianggap berjasa. Portugis, Spanyol, dan Belanda berhasil sampai ke Indonesia. Masuknya kolonialisme dan imperialisme ke Indonesia diawali oleh Portugis, pemimpinan Afonso de Gombalbert yang berhasil menaklukkan Malaka tahun 1990. Sebelum Portugis sampai ke Malaka, Portugis terlebih dahulu bersama melakukan penjelajahan di bawah pemimpinan Bartolomeu Dias yang sampai di selatan Afrika Tanjung Harapan, dan di bawah pimpinan Vasco da Gama pada Mei 1498 sampai di Calicut, India. Mereka berhasil sampai di Malaka karena pada saat itu sudah menjadi salah satu rute terpenting perdagangan rempah-rempah yang membuat Portugis ingin menguasainya. Portugis melakukan ekspedisi lagi ke Maluku dan melakukan kerjasama dengan Kesultanan Ternate. Namun Portugis harus pergi dari Maluku pada tahun 1975 karena serangan Ternate. Di bawah pemimpinan Sultan Baudullah beralih ke Ambon, tapi harus terusir kembali oleh bangsa Belanda pada tahun 1959. Setelah Portugis, Spanyol kemudian menyusul untuk melakukan penemuan pulau rempah-rempah. Sebelum sampai di Indonesia, Spanyol terlebih dahulu melakukan penjelajahan samudra di bawah kepemimpinan Christopher Columbus yang berlabuh melawan Bahama Amerika pada tahun 492. Benua Amerika menyebabkan konflik dengan Portugis yang berujung dengan disepakatinya perjanjian Dardanelles pada tahun 1940 yang menetapkan bagian barat wilayah Spanyol dan bagian timur wilayah Portugis. Penjelajahan Spanyol dilanjutkan Ferdinand Magellan yang sampai di Filipina pada tahun 1915. Kemudian diteruskan oleh Sebastian de Cano yang berhasil mencapai Indonesia
tepatnya Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Spanyol kemudian bekerja sama dengan Tidore yang konflik dengan Ternate, dahulu bekerja sama dengan Portugis. Tersebut berakhir dengan dilakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Saragossa, Spanyol harus meninggalkan Maluku untuk mendapatkan Filipina. Portugis mendapatkan kekuasaan di Maluku. Pada tahun 1954 tidak ada lagi ekspedisi yang melakukan dari Indonesia ke Spanyol. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam menemukan daerah baru penghasil rempah-rempah, maka Belanda tidak mau tinggal diam. Jelajah Belanda di bawah pemimpinan Cornelis Houtman berhasil sampai di Banten pada tahun 1596. Belanda diusir oleh rakyat Banten dan tanpa mendapatkan rempah-rempah. Belanda kemudian melakukan penjelajahan di bawah pimpinan Joop van Dyk dan berhasil sampai di Maluku pada tahun 1608. Di sana Belanda harus mendapatkan Belanda harus bersaing bangsa barat lain maupun dengan bangsanya sendiri untuk menguasai perdagangan. Persekutuan dagangnya dikenal dengan VOC. Masa kekuasaan VOC di Indonesia yaitu dari tahun 1602 sampai 1800. VOC terdiri yaitu dari singkatan Franklin Olden Company, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Apa yang melatar belakangi didirikannya VOC di Indonesia? Para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu keuntungan Belanda yang melawan perang Spanyol dan Portugis, pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan perang Belanda dalam satu kongsi atau organisasi. Pemerintah Belanda yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas perkasa Prinses Orange sebagai wali negara Belanda, VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 2 dikelola oleh 17 pengurus pusat yang sebagai Heren Zeppelin atau dikenal juga dengan Hama Dewan. 17 Heren Zeppelin ini selain mengelola DevOps juga menanamkan usaha. Tujuannya utama didirikan VOC diantaranya menghadiri persaingan di antara para pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang-pedagang bangsa Eropa lainnya, terutama bangsa Spanyol dan Portugis dan Inggris, serta menguasai dan monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC bertindak seperti negara, dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintahan Belanda, VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak tori, yang berupa hak cetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memelihara daerah, hak menduduki, hak melakukan perjanjian raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dalam politik dan militer. Bahkan VOC membentuk angkatan laut yang kemudian berhasil mengusir dan menyerbu benteng pertahanan bangsa Portugis di Indonesia. Kemajuan pesat keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan Hoge Tocqueville atau pelayaran.
pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi perdagangan Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada gang lain. Atau kedua, pijakan kontlegen, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga, eksplorasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar memproduksi rempah-rempah tidak berlebihan. Umpras justru menyebabkan wilayah Herstevens kewalahan. Mengelola Symphony Heaven menunjuk Butterbos sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas untuk menata kelembagaan VOC selama menjadi gubernur. Butterbos setelah membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku mengadakan perjanjian mempengaruhi penguasa Maluku memasuki wilayah Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan penguasanya, serta membeli tanah di Batavia yang berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor utama VOC, gedung arsip, dan tempat tinggal tentara VOC. Bagian kedua adalah permukiman yang sudah sejak 2 abad sebelumnya. Kota Batavia dibangun oleh Belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda. Sebagai kekuasaannya, Belanda membangun tembok pembatas yang bertujuan untuk mencegah orang-orang pribumi masuk ke wilayah Batavia. Konflik-konflik pribumi memperluas wilayah kekuasaan pribumi yang menguasai setempat meminta bantuan VOC untuk membantunya. Oleh kemenangan setelah berhasil kemenangan konflik, Fox meminta imbalan pada penguasa pribumi berupa kekuasaan kepada pribumi VOC berdasarkan barang dagang wilayah berhasil dikuasai. Selama masa perkembangannya, VOC telah menguasai banyak pribumi. Pada tahun 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin, seorang penguasa Makassar, untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Boyaga. Perjanjian tersebut berisi tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahan monopoli perdagangan di pelabuhan Makassar. Kekuasaan VOC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan terpaksa memberikan hak monopoli dagang kekayaan untuk VOC, melakukan kontlegen mewajibkan membayar pajak pada hasil bumi. Kedua, menerapkan karnival, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC, yang tidak mewajibkan rakyat menanam kopi di pinggiran piring. Keempat, penjalin untuk mempermudah menaklukkan wilayah. Sekarang kita harus bagaimana sebuah konjungsi dagang yang begitu besar akhirnya runtuh. Berawal daripada tanggal 24 Maret 1749, Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan raja. Selain itu, mulailah terlilit utang sejak tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintahan untuk membiayai serangkaian perang. Anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menetapkan sistem vandalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai VOC memiliki pencemaran bergaya hidup mewah dan menganggapkan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri daripada untuk kemajuan VOC. Oleh karena itu,
Hokus sering disebut sebagai vago under korupsi atau yang artinya tenggelam karena korupsi. Berbagai kondisi buruk yang dialami VOC, akhirnya saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh Belanda. Untuk menutupi utang VOC pada tanggal 31 Desember 1878 dan tak Belanda resmi membubarkan VOC. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Adapun latar belakang perlawanan rakyat Aceh, yang pertama, sejak Portugis menguasai Malaka tahun 1511, Portugis melarang pedagang Islam berdagang di wilayah Malaka. Para pedagang Islam pun beralih ke Aceh, menyebabkan perdagangan di Aceh semakin ramai. Yang kedua, Portugis anggap Aceh sebagai sumber kekayaan sekaligus ancaman. Begitu pula dengan Aceh yang ingin memperluas wilayah kekuasaan ke Malaka. Wilayah kekuasaan Aceh yang dimana Aceh ingin memperluas wilayah sampai ke Malaka, yang dimana Malaka tahun 1511 dikuasai oleh Portugis. Strategi perlawanan yang bisa kamu perhatikan, garis putus merah, dan strategi ini perlawanan dari rakyat Aceh. Perlawanannya menjadi di lautan. Strategi perlawanan dari rakyat Aceh yang pertama, melengkapi kapal-kapal pedagang dengan senjata prajurit dan meriam. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan pasukan dan ahli perang dari Turki. Yang ketiga, melakukan kerjasama kerajaan-kerajaan yang lain seperti Demak, Calicut. Jalannya perlawanan, Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka, namun pada tahun 1629 pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda selanjutnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku terhadap kesepakatan perjanjian Saragossa antara Portugis dan Spanyol, yang intinya Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan Portugis sebab bisa melakukan upaya monopoli perdagangan. Dan selanjutnya di sini Portugis juga mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Jalannya perlawanan tahun 1565, munculnya perlawanan rakyat di mana Bernardo Lopez de Mosca mengajukan perundingan damai, namun ternyata bukan pertandingan di mana penuntut masalah membunuh Sultan Hairun. Terbunuh Sultan Hairun mengeluh kemarahan rakyat Ternate. Bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Sultan Hairun. Badullah juga melakukan strategi perlawanan, yaitu mengepeng benteng Senopolo pengosong yang dengan cara mengakses balik jalan maupun distribusi bahan pangan kepung selama 5 tahun. Akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Ke perlawanan rakyat Misa terhadap Spanyol. Latar belakang perlawanan rakyat Manasaha, domisili perdagangan yang dilakukan Spanyol memicu perselisihan antara Spanyol dengan penduduk Manasaha
Yang kedua, Spanyol melanggar kesepakatan seperti pemaksaan, perampasan, penganiayaan terhadap rakyat Manasaha, jalan perlawanan pada tahun 1644. Rakyat Manasaha melakukan penyerangan terhadap orang-orang Spanyol sehingga terdesak dan bertambah di benteng Manado. Rakyat Manasaha melakukan pengepungan di benteng Manado. Akhir di perlawanan, rakyat Manasaha dan Spanyol kehabisan makanan sehingga terpaksa memutuskan untuk meninggalkan Manasaha. Perlawanan ini dihasilkan memenangkan oleh rakyat Manasaha. Manasaha melakukan penyerangan terhadap orang-orang Spanyol sehingga terdesak dan bertahan di benteng Manado. Rakyat Manasaha melakukan pengepungan di benteng Manado. Akhir dari perlawanan, rakyat Manasaha dari Spanyol kehabisan bahan makanan sehingga terpaksa memutuskan untuk meninggalkan Manasaha. Perlawanan ini pun berhasil menangkan rakyat Manasaha. Perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Faktor penyebab atau latar belakang perlawanan rakyat Maluku: yang pertama, karena praktik monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua campur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore, dan pada tahun 1635 sampai 1645 VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat yang begitu dipimpin oleh Klit yang ditekuk besi. Pada tahun 1650 rakyat Ternate di bawah pimpinan kecil Iskate melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada tahun 1680 Sultan Nuku memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawanan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan berisi mengembalikan kekuasaan Tidore dari VOC. Selanjutnya, perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC. Adapun latar belakangnya perlawanan rakyat Mataram perekonomian Mataram. Yang kedua, VOC melakukan monopoli perdagangan. Adapun jalannya perlawanan seperti pada tahun 1628, serangan dipimpin oleh Tungobu Bareso sebagai panglima perang. Pada tanggal 22 Agustus 1987 kan Mataram menghasilkan mendarat di Duku Sungai Citawulung agar benteng VOC berkekurangan air. Strategi ini menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kekalahan dan kalah bersenjata. Pada tahun 1629 Sultan Agung menyusun strategi dan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. Akan tetapi perang VOC berhasil membakar lubung makanan pasukan Mataram di Cirebon, Tegal. Serangan kedua ini juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Jadi Ratu Perwakilan Rakyat ini memanggakan oleh VOC. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Latar belakang perlawanan yang karena monopoli perdagangan. Dari VOC menunggu aktivitas jalannya perlawanan itu Sultan Agung Astresen melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya Banten mengganggu tembok kota Batavia karena terganggunya daerah kekuasaan Belanda. VOC menghasut dan Husain Haji, anak dari Sultan Agung Trisana, mengatakan bahwa Pangeran Arya Purba, adiknya sendiri, akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Agung Trisatya, yaitu ayahnya Sultan Haji Trisatya. Benar, Sultan Haji melakukan perjanjian dengan VOC dan melancarkan niatnya
menjadi Sultan Banten di akhir jadi perlawanan, yaitu Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten dari Sultan Ageng Tirta. Pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirta berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sehingga wafat pada tahun 1652. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi buyung-bayung VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC adapun latar belakangan, yaitu karena VOC berupa menguasai Makassar untuk menjadikan pusat kegiatan perdagangan, sehingga rakyat Makassar melakukan perlawanan. Serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada tahun 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC tersebut. Dilanjut pada tahun 1666, VOC menggerakkan armada yang besar untuk menaklukkan. Dalam serangan, VOC menjalin kerjasama dengan Aru Palaka dan akhir dari perlawanan ini pada tahun 1667 Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bogaya. Adapun isi dari perjanjian Bogaya ini adalah: yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, wilayah kekuasaan Kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Yang keempat, Aru Palaka yang diakui sebagai Raja Boler. Dan yang terakhir, Makassar membayar seluruh kerugian perang. Selanjutnya, perlawanan rakyat Riau terhadap VOC. Latar belakang perlawanan rakyat karena upaya dari VOC mengucapkan hegemoni atau kekuasaan perdagangan di Riau, sehingga cukup rakyat Riau melakukan perlawanan. Strateginya seperti Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC, sering disebut sebagai siasat hadiah Sultan. Adapun siasat hadiah Sultan yaitu perundungan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan Loji Gulung. Dalam perundungan itu, Sultan Siak dipaksa tunduk kepala VOC karena sesuai rencana Sultan Siak memberikan isyarat pada pasukan Siak yang sebenarnya yang telah mengepung Loji itu. Pasukan Siak menyerang pasukan VOC di Loji. Pasukan Siak membakar bangunan loginya, dan akhir dari perlawanan rakyat ini ternyata yaitu keberhasilan siasat hadiah Sultan sebelum mampu mengusir VOC dari Siak, bahkan meninggalkan Sultan Anabul Ajail Jummufer saya perlahan. Pada tahun 1840 tak kunjung pada VOC yang ditandatangani mendatang terakat perlawanan etik Tionghoa. Latar belakang etik Tionghoa karena VOC berencana memindahkan etik Tionghoa di Batavia ke Sanla. Kejadian ini padat dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 1746. Demikian pembelajaran kali ini saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.